Pemirsa, perempuan-perempuan yang ahli di bidang kesehatan pun turut berbagi ilmu bagaimana seharusnya perempuan menjaga kesehatannya. Dan mari kita simak perempuan-perempuan yang mau berbagi pengalamannya demi memajukan kesehatan. Untuk melengkapi pengetahuan kesehatan perempuan, di Super Woman Summit ini juga dihadirkan pula sejumlah dokter perempuan terkemuka untuk berbagi pengetahuan seputar penyakit kanker, khususnya kanker payudara dan kanker serviks. Perbincangan yang dipandu oleh Dr. Debbie Finsky dan Dr. Endri Nagia ini menghadirkan Dr. Lugianti Sukrismat sebagai ahli hematologis dan medical oncologist, Dr. Fiastuti Wirjaksono, clinical gizi specialist, serta dua orang dokter dari Singapura, Esther Chua, beliau adalah breast surgeon specialist, dan Dr. Chia Yimin, gynecology oncology specialist. Perempuan paling takut sakit apa sih yang paling banyak pembunuh terbanyak? What is the major killer for female patients mostly? The most common cancer amongst women is actually breast cancer. And it used to be the first number one killer, but in the recent years, women are surviving better. So it's no longer the number one killer amongst women. Is it anything the woman can do? Maybe the woman here, dan saya menghargai yang cervical cancer tadi. Dan ini ada cara, mungkin Dr. Esther can explain to us how to check, to do the check-up for the breast. There are two ways to prevent breast cancer. Number one, going for regular mammograms when you're above the age of 40. And number two, do your own breast self-examination, which is a DARI, after the age of 20. So for mammograms, you have to go to your local doctor where there is a mammogram facility to get your breast to undergo the x-ray. And because we do this to detect the earliest stage of breast cancer that doesn't come in the form of lump, but comes in the form of white specks that can only be detected on mammogram. So that is the first way of preventing breast cancer. The second way is undertake a personal discipline to examine your own breast, which is as a diary, every month, a few days after your period ends. So when you do this, you get a feel of how your breasts normally look and feel, so that if there are changes like a lump or abnormal thickening, you notice it straight away. And when you do that, go to your doctor and get it checked up. And how do we do the Sadari? Probably you know the BRCA, like Angelina Jolie. She has a strong history of breast cancer and did the, the BRCA test, and then mastectomy and put the breast implant in. What do you think about it? So Angelina Jolie really had a problem. She had a very strong family history of breast and ovarian cancer. Her mother died of ovarian cancer, her auntie died of ovarian cancer. So basically, because of the strong family history, she went for testing. BRCA is 1 and 2 is actually the most common genetic mutation that can result in breast cancer and ovarian cancer. The amongst all breast cancers, only about 5 to 10% of all breast cancers is due to this sort of genetic mutation. So it's quite rare. We know lifestyle also influence the breast cancer, right? Yeah, probably Dr. Fias can suggest us what kind of diet that can prevent breast cancer, and Dr. Lugi probably later on. Mungkin Dr. Lugi dulu bicara. Bahwa kalau pasien terkena kanker itu bukan akhir segalanya. Bukan, karena tujuan pengobatan pasien kanker itu sebetulnya adalah untuk bukan hanya life saving, tetapi juga bisa memperbaiki quality of life. Itu sering dilupakan. Pengobatan kanker sendiri terdiri dari yang bersifat lokal, yaitu operasi dan juga radiasi. Dan juga ada yang bersifat sistemik yang kita kenal sebagai kemoterapi dan terapi hormonal atau terapi target yang sudah banyak dikenal orang. Orang sering takut pada kemoterapi karena takut dari efek samping atau side effects. Tapi sebetulnya tidak semua obat kemoterapi itu efek sampingnya sama. Kemoterapi itu bisa diberikan single, bisa diberikan kombinasi, dan berbagai kombinasi pun juga mempunyai efek samping yang berbeda-beda. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Kalau dikatakan efek samping kemoterapi tidak bisa dihindari, beberapa iya, seperti kerontokan rambut, itu berkaitan dengan quality of life.
Tetapi sebetulnya kalau dipersiapkan dengan baik, ya, artinya seorang pasien itu dari awal setelah didiagnosis dipersiapkan dengan baik. Dokter bedah juga akan mempersiapkan. Tadi sudah disampaikan kalau operasi itu setelah itu ada rekonstruksi. Lalu apa yang mesti diantisipasi untuk mengurangi efek samping. Kemoterapi juga begitu. Jadi tidak perlu terlalu takut dan gizinya mungkin ya Dokter Enrina, makanan juga berpengaruh. Dokter Fiastuti silakan. Ya, jadi nutrisi itu berperan penting pada pasien-pasien kanker yang sedang menjalani terapi. Karena apa? Karena ada syarat-syarat untuk menjalani kemoterapi, HB-nya harus cukup baik di atas 10. Untuk menjalani radiasi, HB-nya juga di atas 10. Kalau pasien itu takut makan atau mungkin tidak bisa makan kalau kebetulan ada radiasi di daerah kepala leher, kadang-kadang menelan itu sangat sulit. Sehingga kita harus memikirkan memberikan makanan yang bisa diterima oleh pasien. Nah, kemudian kadang-kadang yang sering ini pasien didiagnosa kanker. Kemudian baca di internet, gak boleh makan daging merah, gak boleh makan protein, telur, ayam broiler. Akhirnya pasien itu hanya makan nasi sama sayur-sayuran. Akhirnya datang karena kurang gizi. Jadi kalau sedang menjalani terapi mungkin gak perlu harus pantang terlalu berat atau saya sih kadang-kadang agak ekstrim. Apa yang disukai silahkan makan. Yang penting proteinnya harus cukup. Jadi agak berbeda nutrisi pada pasien kanker dan nutrisi pada orang sehat untuk mencegah kanker. Nutrisi pada orang sehat untuk mencegah kanker betul dari Cancer Institute, dari American Cancer Society menganjurkan. Pertama, jaga berat badan dengan pola makan yang sehat, termasuk pola makan yang kaya akan sayur dan buah. Kemudian termasuk pola makan yang menghindari lemak berlebihan, termasuk pola makan yang menghindari makanan yang diasinkan, ikan asin, makanan yang diawetkan, terutama pengawetan-pengawetan yang tanpa quality control yang baik. Jadi ini pada orang yang sehat untuk mencegah penyakit kanker. And the cervical cancer is still the highest of all. Yeah? In developing countries, cervical cancer is the highest among the gynae cancers, followed by uterus and ovaries. And we find that in over the last couple of years, cervical cancer incidence is declining because of pap smear screening and also because of vaccination. So how to prevent the cervical cancer for trip and trick? Now, of all the woman cancer, gynae cancer, cervical cancer is the only one that we can truly prevent. In the past, we only have pap smear screening program, which is a simple test that you go to your local doctors or your gynecologist, and we do recommend going once every 1 to 3 years. We do recommend vaccination as young as 9 years old onwards. The optimal age is before any sexual activity, also from 9 onwards to 26. But older women also does derive a benefit from vaccination. So a lot of countries, the age recommendation is all the way to age 45. Ini menarik sekali ya. Jadi memang and up to 45. Dan memang banyak sekali kemajuan di bidang kedokteran ya, yang dulu cervical cancer kita takut sekali nggak bisa dicegah, nggak bisa diobati ya. Ternyata sekarang Kepedulian panitia Superwoman Summit akan kesehatan perempuan juga diwujudkan dalam bentuk pemberian sumbangan kepada pasien penderita kanker. Dan melengkapi kepedulian akan kesehatan perempuan, dibacakan pula deklarasi artis peduli kesehatan. Ini merupakan pernyataan sikap para artis Indonesia untuk menjalani pola hidup sehat dan bersedia untuk menyebarkan informasi tentang kesehatan yang berguna bagi seluruh bangsa Indonesia. Pemirsa, demikianlah Superwoman Summit 2013. Semoga di kemudian hari semakin banyak perempuan Indonesia yang dapat terus menjalankan peran gandanya, terus memaksimalkan potensinya, namun juga dapat terus menjadi penggerak kesehatan bagi keluarga maupun lingkungannya. Sampai jumpa.